Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi hidrolisis. Kita masuk dulu ke pengertian garam. Jadi apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah reaksi mengeluarkan air, air. Jadi biasanya ini terbentuk karena adanya asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Nah, pengertian garam. Jadi garam itu merupakan reaksi netralisasi tadi asam tambah basa. Kita lihat untuk asam kuat tambah basa kuat, HCl tambah NaOH menghasilkan garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat, NaCl plus H2O. Kemudian yang kedua H2SO4, ini asam kuat tambah basa lemah, 2NH4OH menghasilkan NH42SO4. Ini garam yang berasal dari basa lemah dengan asam kuat. Karena dia asam kuat tambah basa lemah, maka garamnya ini akan bersifat asam. Kemudian yang ini HCN ditambah BaH 2 kali. Ini asam sianida dengan barium hidroksida. Ini berasal dari asam lemah ditambah basa kuat. Maka garamnya barium sianida ini bersifat basa plus 2H2O. Ini sudah dijelaskan tadi. Yang pertama tadi garam berasal dari asam kuat basa kuat bersifat netral. Kemudian garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, pH kurang dari 7 karena dia bersifat asam. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, pH-nya di atas 7 karena bersifat basa. Ini ada contoh-contohnya semua. Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ini tergantung pada nilai Ka, tetapan ionisasi asam, dan Kb, tetapan ionisasi basa. Jadi asam lemah ditambah basa lemah, sama-sama lemah. Ini pengertian hidrolisis tadi, Ibu sudah uraikan. Bahwa hidrolisis itu berasal dari kata air dan lisis, berarti penguraian air. Kemudian reaksi pada hidrolisis. Jadi hidrolisis sempurna, ada hidrolisis sempurna, ada hidrolisis sebagian, dan ada tidak terhidrolisis. Sempurna terjadi bila asam lemah bertemu dengan basa lemah. Sebagian berarti basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah, atau asam kuat dengan basa lemah. Sedangkan tidak terhidrolisis yaitu berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya, ini yang sebagian. Sebagian karena dia berasal dari basa kuat NaOH dengan asam lemah CH3COH. Ini juga di bawah. Nih CH3COH min tambah H2O menghasilkan CH3COH plus OH min. Ini hidrolisis sebagian. Kemudian hidrolisis sempurna berarti dari asam lemah dengan basa lemah CH3COH dengan NH3NH4OH sama-sama lemah. Asam asetat dengan amonium hidroksida. Nah, jika Ka sama dengan nilai Kb-nya, maka dia bersifat netral. Ka lebih besar dibanding Kb bersifat asam, dan Kb lebih kecil dibandingkan Kb lebih besar dibandingkan Ka, maka dia bersifat basa. Hidrolisis garam. Jadi tetapan hidrolisisnya adalah diberikan simbol Kw sama dengan reaksi kesetimbangan. Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Tapi setelah direaksikan mula-mula bereaksi dan sisa. Reaksi garam yang berasal dari asam kuat basa kuat, pH yang sama dengan 7, asam dan basa kuat dihitung berdasarkan tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis ini adalah Kh per Kw, Kh atau Kw. Tetapan ionisasi asam basa Ka dan Kb. Kita lihat rumusnya yang pertama. Jika ini nilai pH garam-garam yang bersifat asam, berarti H plus sama dengan akar KH kali Mg, KH sama dengan Kw per Kb, atau Kw kali konsentrasi garam per Kb. Jadi ingat, kalau di hidrolisis itu H plus ini berpasangan dengan tetapan ionisasi basa, OH min nanti berpasangan dengan Ka. Untuk yang bervalensi 2, berarti kalikan 2 kali garamnya. Sedangkan ini yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. H plus sama dengan Kw kali Ka per Kb, atau OH min sama dengan Kw kali Kb per Ka. Nah,
kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, hitunglah pH larutan NaCN. Kita identifikasi dulu senyawanya berasal dari apa. Ini senyawanya berasal dari NaOH dengan HCN. NaOH itu bersifat basa kuat. Ini basa kuat. Na adalah basa kuat. Na basa kuat, sedangkan Cn adalah asam lemah. Berarti ini mempunyai sifat, garamnya ini mempunyai sifat basa. Sehingga yang kita gunakan adalah rumus OH-. OH- sama dengan Kw per Ka kali konsentrasi garam. Nah, kita uraikan NaCN 0,01 M, cari konsentrasi garamnya 0,01 M, Kw 10 pangkat min 14, tahapan hidrolisis. Ion hidrolisis itu nilainya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2. Min 14 tambah min 2, min 16. Di min 16 naik ke atas tambah 10. 14 min 2. 16 kurang 10, 6. Akar 10 pangkat min 6. Berarti kalau dia diakar dibagi 2 pangkatnya. 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 3. Berarti pOH sama dengan 3. pH sama dengan 14 kurang 3 hasilnya 11. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini dia perlihatkan, kalian bikin garamnya dulu karena yang dia perlihatkan adalah asamnya dengan basanya. pH larutan yang merupakan campuran dari 100 ml CH3COH berarti asam lemah, dan 100 ml NaOH berarti basa kuat. Dia bersifat basa, berarti yang kita cari adalah OH-. Kita lihat mula-mulanya 100 kali 0,2 ini 0,02 milimol. Ini juga 0,02 milimol. Kita masukkan dalam reaksinya, ini sudah ada garamnya. Ini sudah ada garamnya, adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, terhidrolisis sebagian. Nah, ciri-ciri hidrolisis juga, ini campurannya di reaktan itu mereka habis bereaksi. Kita lihat ini habis bereaksi. Jadi kalau tidak habis bereaksi, tidak bisa kita gunakan rumus hidrolisis. Nah, ini konsentrasi garam. Konsentrasi garam tadi ini 0,02 milimol. Ini milimol. Masukkan, cari konsentrasinya. Berarti mol per liter atau milimol per mililiter. Campuran keseluruhan adalah 100 ml ditambah 100 ml berarti 200 ml. Nah, ini berarti 0,02 dibagi 200 konsentrasinya sama dengan 0,1 M atau 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 14 masukkan di rumus OH sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. 10 pangkat min 14 tambah 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 15. Dibagi min 5 berarti 10 pangkat min 10. Diakar berarti 10 pangkat min 5. Berarti pOH sama dengan 5, pH sama dengan 14 kurang 5, hasilnya 9. Contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini langsung lagi garamnya. NH4 2 kali SO4. Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Berarti ini bersifat asam karena berasal dari basa lemah dengan asam kuat. Ini bersifat asam, sehingga nanti yang kita cari gunakan rumusnya adalah rumus H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Ingat H+ ini berpasangan dengan Kb, kalau di OH- berpasangan dengan Ka. H+ sama dengan akar Kw, masukkan 10 pangkat min 14. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian konsentrasi garamnya 0,2. Kenapa 0,2? Karena pada saat kita ionisasikan ini koefisiennya 2. Sehingga kita masukkan 0,2. Bervalensi 2. Dikalikan 2. 10 pangkat min 14 kali 2 kali 10 pangkat min 10 berarti 2 kali 10 pangkat min 15. Dibagi 2 kali 10 pangkat min 5, 2-nya habis. Min 15 dibagi min 5 berarti min 10. Berarti akarnya pH sama dengan 10 pangkat min 10 berarti pH-nya sama dengan 5. Nah, ini salah, ini kenapa 9? pH sama dengan 5. Nah, kita lanjut di contoh soal yang keempat. pH larutan CH3COOH 4. Nah, ini berasal dari asam lemah dengan basa lemah.
masing-masing ada nilai KA-nya dengan nilai KB-nya. Kita gunakan rumusnya, bisa gunakan langsung rumus H+, bisa langsung gunakan rumus O amin. H+ sama dengan KW per KB dikali A. Masukkan nilainya 10 pangkat min 14, 10 kali pangkat min 10 bagi 10 pangkat min 5. Min 14 10 berarti min 24 bagi min 5 berarti sudah betul ya? Min 14 10 pangkat min 10 min 24 dibagi 5 berarti 10 pangkat min 19. 19 bagi 2 berarti pH sama dengan 9,5. Nah, kita lihat manfaat hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada barium NH4NO3. Ini bentuknya berasal dari basa lemah NH4OH dengan asam kuat HNO3. Ternyata ini bersifat asam dan digunakan sebagai alat kompres dingin. Ini alat kompresnya. Nah, tugas kalian silahkan kerjakan latihan 55 halaman 180 dari hari ini. Silahkan kumpulkan di link Google Classroom yang telah Ibu bagikan. Demikian untuk materi hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.